Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Memantulkan Terangnya, ditulis oleh Patricia Raiben. Kisah inspiratif untuk menangkap keindahan dari pantulan cahaya dalam lukisan pemandangan yang dibuatnya dengan cat minyak. Seniman Armand Cabrera bekerja dengan prinsip artistik yang penting ini. Cahaya pantulan tidak pernah sekuat sumber cahayanya. Ia mengamati bahwa pelukis pemula cenderung membesar-besarkan cahaya pantulan. Namun, menurut Cabrera, cahaya pantulan adalah milik bayangan, sehingga cahaya itu seharusnya mendukung dan bukannya bersaing dengan bagian-bagian lukisan Anda yang terang. Kita mendengar pemahaman serupa dalam Alkitab tentang Yesus sebagai terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Yohanes Pembaptis datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Penulis Injil memberitahu kita, ia, Yohanes, bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Seperti Yohanes, kita dipilih Allah untuk memantulkan terang Kristus kepada mereka yang hidup dalam bayang-bayang dunia yang tidak percaya. Inilah peranan kita, seperti dikatakan seseorang,
Mungkin karena orang-orang yang tidak percaya tak mampu menanggung secara langsung seluruh nyala terang kemuliaannya. Cabrera mengajar siswa seninya bahwa apapun yang tertimpa cahaya langsung dalam sebuah adegan akan menjadi sumber cahaya itu sendiri. Demikian pula, dengan Yesus sebagai terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, kita dapat bersinar sebagai saksi. Saat kita mencerminkan Kristus, kiranya dunia kagum menyaksikan kemuliaannya terpancar melalui diri kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda memantulkan terang Kristus ke bagian dunia yang gelap? Manakah Allah memanggil Anda untuk memancarkan terang-Nya yang mengubahkan? Hal ini patut kamu ketahui. Yohanes 1 ayat 1-4 menggambarkan Yesus sebagai firman Allah, sumber hidup dan terang bagi seluruh manusia. Hidup dan terang dalam tradisi Yahudi biasanya dikaitkan dengan wahyu Allah dalam kitab suci. Dalam kitab Ulangan, misalnya, bangsa Israel diberitahu bahwa melalui ketaatan kepada hukum Allah mereka dapat hidup dan bertambah banyak. Di Mazmur 119 ayat 105, kitab suci digambarkan sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang juga dipahami sebagai lambang kekudusan, dipisahkan dari dunia dan dikhususkan untuk tujuan Allah. Yesaya mengatakan bahwa Israel dipanggil untuk menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara, dengan menggambarkan Yesus sebagai hidup dan terang. Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa Dialah pewahyuan Allah yang sempurna, sumber pengharapan terutama bagi semua orang. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.